Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, dalam video kali ini gue akan sedikit ngasih tips ya, bagaimana cara kita menebalkan motif batik pada ikan cana maru. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan inti, kita akan ngasih lihat, kita ngasih makan ikan-ikan yang ada di galeri ya, khususnya untuk updatean galeri terbaru dari Bang Dan SF Aquatic. Oke, ayo kita lihat. Di zoom ya yang. Nah, sini ada ikan gupi ya, ikan gupi yang kita display di galeri karena untuk stok ikan cana yang ada di galeri itu kita baru mendisplay ikan-ikan maru ya. Untuk ikan-ikan yang lain itu belum kita updatekan, dan ikan-ikan yang lain juga belum kita datangkan lagi ke galeri. Nah, untuk ikan-ikan yang lama itu sudah sold out semua, baik itu dari jenis andrao, dari jenis blue pulcra, intinya dari jenis-jenis yang lain lah, selain daripada ikan cana maru yang ada di galeri. Nah, untuk dalam video kali ini kita akan ngasih makan nih ikan gupi. Nah, karena sebelumnya itu kita sudah pernah ngebreed ikan gupi gitu. Nah, untuk makanannya sendiri itu kita menggunakan ini ya, pelet kecil yang bisa kawan-kawan beli di kios ikan maupun kios burung. Yang di bawah juga sama nih. Nah, untuk yang di bawah di sini ada dari jenis apa nih? Green Tiger. Nah, yang di sini Snow White, yang di sini Redfin. Nah, yang di sini dari apa ini? Ikan mas sih sebenarnya. Nyasar nih, ada yang lepas, dia nyebrang ke sebelah sini. Oke. Nah, untuk yang di sebelah sini nih, ini kita juga baru belajar ngekip ikan glowfish. Nah, di zoom ya, goldfish atau ikan mas koki ya. Nah, kalau ikan mas koki sendiri itu kita kasih makannya pelet juga sama, tapi beda ya. Untuk peletnya agak gede lah. Nah, karena biar pertumbuhannya itu cepat. Nah, kita ini lagi proses menggrooming gitu ya. Nah, dulu itu saya membeli ukuran di 5 sentian untuk ikannya. Nah, karena berhubung sudah lama kita tidak mengupdate, nah pada waktu itulah kita proses menggrooming ikan ini. Nah, yang ini baru kita updatekan, kawan-kawan juga baru tahu ya untuk ikannya. Nah, di sini juga ada ikan-ikan manfish ya. Ikan manfish ini hasil dari breedingan kita yang kemarin tuh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk indukannya ada di outdoor gitu ya. Nah, kita juga mau coba ngasih makan di outdoor ini. Tapi nantilah, takut videonya kepanjangan kesini yang ke Amang. Takut videonya kepanjangan gitu ya. Sana yang takut videonya kepanjangan. Nah, kita akan percepat aja. Kita langsung melihat ikan maru. Tapi sebelumnya kita lihat nih, kita juga memiliki koleksian ikan caviat slayer. Ikan caviat slayer yang kita kemarin tuh beli kurang lebih 10 ekor, tapi yang tersisa sekarang hanya 4 ekor. Yang 6 ekor sudah sold out. Nah, di sini juga kita punya ikan glowfish. Baru dikit sih. Nah, tapi kita akan coba nih mereview langsung inti pembahasan yang kita akan coba bahas di dalam video kali ini. Nah, oke. Nah, di sini ada ikan cana maru ya, yang kemarin kita sudah bahas.
Nah, kita kasih makan dulu nih. Kita kasih makan. Nah, kita kasih makan. Nah, kita langsung masuk dalam pembahasan bagaimana sih cara kita dalam menebalkan ini ya, motif batik. Nah, dalam video-video sebelumnya juga banyak yang membicarakan bahwasanya batik itu bukan genetik, tapi batik itu adalah motif dari sirip dorsal yang ada pada ikan cana maru gitu. Emang iya bener sekali untuk komenan abang-abang semua yang masukkan ke setiap konten-konten kita. Nah, tapi kita juga perlu mentreatment untuk batik itu, karena batik itu genetik motif yang dimiliki oleh cana maru. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menebalkannya, karena beda treatment, beda juga nantinya hasil dari treatment itu untuk batik ikan cana maru. Nah, setiap batik pada ikan cana maru itu berbeda-beda ya untuk motifnya. Ada yang motifnya itu panjang-panjang, ada yang bulat-bulat, ada yang bulatnya kecil, ada yang bulatnya gede, ada yang bulatnya rapat juga gitu ya. Nah, itu tergantung daripada genetik ikan cana maru itu sendiri untuk batiknya. Nah, tugas kita hanya menebalkannya saja. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, untuk cara saya sendiri itu dalam menebalkan batiknya. Nah, di sini kan ada nih batiknya tuh. Tuh batiknya tuh kan. Batiknya di atas dorsal, sirip atas dan sirip bawah. Nah, batiknya tuh bisa tebal itu karena pertama pengaruh pakan, yang kedua treatmentan kita menjaga air, ketiga penggunaan lampu yang disesuaikan dengan apa porsinya gitu. Nah, untuk gua sendiri penggunaan pakan itu kita menggunakan pelet. Nah, peletnya itu kita akan perlihatkan peletnya itu ini. Nah, kawan-kawan yang sudah lama mengikuti konten kita tahu ya, kita itu juga punya koleksian pakan. Nah, bisa kawan-kawan menggunakan pakan kita. Kalaupun kawan-kawan tidak memiliki pakan kita, bisa menggunakan pakan-pakan yang lain yang mengandung kurang lebih kandungannya mengandung katak. Yang kedua mengandung yang namanya protein tinggi gitu ya, bisa menggunakan udang juga. Nah, untuk selanjutnya pengaturan atau settingan air. Nah, untuk settingan air sendiri kita menggunakan air bening. Nah, kenapa sih kita menggunakan air bening? Karena kita juga akan merangsang yang namanya cabung atau calon bunga. Nah, karena untuk cabung ini sendiri bisa terbentuk karena adanya pengaruh air yang kita menggunakan air bening. Nah, bagaimana sih cara membeningkan air ini sendiri? Nah, walaupun pada dasarnya tanpa menggunakan filter. Nah, bisa kawan-kawan lihat semua tank yang kita miliki ini tidak menggunakan filter, namun airnya itu bening. Nah, untuk air sendiri kita tidak rekomendasikan air itu lama ataupun baru. Yang pasti air itu bersih dan sehat untuk si ikan maupun ekosistem yang ada di dalamnya, baik itu dari tanaman gitu ya. Intinya ikan itu sehat lah, tidak sakit. Nah, untuk selanjutnya penggunaan lampu. Nah, untuk lampu sendiri kita hanya menggunakan lampu pada saat ngasih makan saja gitu ya. Nah, bahkan kita itu jarang ya ngasih interaksi ke si ikan, sehingga bisa kawan-kawan lihat ikan itu tidak flaring tangan ya, flaring tangan. Intinya kesimpulannya kita tidak sering-sering berinteraksi terhadap ikan. Kita tugasnya hanya ngasih makan saja dan mengontrol tingkat kebersihan pada akuarium gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin tingkat kesabaran juga yang kawan-kawan harus perlukan.
Karena untuk mentreatment ikan Channa Marru itu tidak serta-merta sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, tidak. Itu kawan-kawan bisa dapatkan ikan itu walaupun kecil umurnya bisa sampai 3 tahun, bahkan 5 tahun. Walaupun kondisi ikan itu kecil gitu ya. Nah, itu tergantung daripada perawatan kita sendiri. Nah, oke, mungkin untuk treatment kali ini segitu saja ya, simpel saja sih, itu dasar-dasar saja, karena semuanya itu tergantung daripada tangan kawan-kawan sendiri dan kesabaran kawan-kawan sendiri, karena semuanya itu bisa kawan-kawan bentuk ikan sebagaimana kawan-kawan pengen dan berdasarkan kesabaran kawan-kawan sendiri. Dan penggunaan pelet juga saya rekomendasikan jangan sering-sering mengganti settingan pelet, karena pelet itu berpengaruh sekali. Kalaupun kawan-kawan mencoba pelet ini, mencoba pelet itu, nantinya settingan ikan kawan-kawan itu nantinya berbeda-beda hasilnya gitu kan. Karena untuk kandungan pelet sendiri itu banyak ya di luaran sana yang mempromosikan peletnya itu mengandung apa saja kita tidak tahu, dan pelet itu sendiri ada fungsinya masing-masing. Nah, oke. Kalaupun kawan-kawan pengen dapatkan settingan-settingan menggunakan pelet itu berbeda-beda, kawan-kawan gunakan ikan lebih dari satu. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan untuk perkembangan galeri seperti apa, isinya apa saja nanti yang akan kita berikan ya untuk ikan-ikan yang datang atau baru di galeri. Nanti kita akan updatekan di video selanjutnya. Nah, untuk perkembangan ikan Channa Marru juga kita akan updatekan. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.